Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Oke, ini mengingat kembali tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri seperti ini ya. Kalau limit X mendekati 0, ini masih X mendekati 0 ya, bukan tak terhingga, tapi X mendekati 0. Di sini ada sin AX per BX, berarti nanti jadi A per B ya. Ini AX per sin BX jadi A per B. Tan AX per BX jadi A per B. Tan AX per BX A per B ya. Tan sama tan A per B. Sin enggak, AX BX A per B. Tan sama sin AX BX A per B. Itu juga A per B. Kalau ini beda, di tahingga. Ini 0, ini tahingga. 1 per X pangkat R sama dengan 0 ya. 1 dibagi tak terhingga adalah 0. Oke. Sekarang rumus trigonometri. Nah, ini rumus. Ada 3 rumus yang Ibu tulis ya. Cos X min sin cos Y, cos dikurangin cos, ada rumusnya ya. Jadi min 2 sin X ditambah Y dibagi 2. Terus lagi sin X dikurangin Y dibagi 2 ya. Ini ada rumusnya, ada 4 kalau nggak salah. Jadi tapi Ibu tulis yang 1. Lalu ada 1 min cos AX, itu rumusnya adalah 2 sin kuadrat AX dibagi 2 ya. Jadi ini dibagi 2 nanti. Lalu ini rumus identitas juga sama ya, selalu ada sin kuadrat X kalau ditambah cos kuadrat X adalah 1. Kalau sin kuadrat 6X ditambah cos kuadrat 6X juga sama dengan 1. Jadi ininya harus sama sudutnya. Oke. Langkah-langkah dalam menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Ya, di ketahinggaan langkah-langkahnya yang pertama, kamu lakukan pemisalan dulu. Y sama dengan 1 per X. Ya, kamu lakukan ini. Yang kedua, kamu substitusikan dari Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Ya, ke soalnya, ke persamaan awal. Yang ketiga, kamu selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Kamu kerjakan dengan rumus dasar. Yang mana rumus dasar? Yang inilah rumus dasar ya. Jadi ini kepake. Padahal ini limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 yang akan kita kerjakan adalah limit di ketahinggaan. Jadi menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang tadi. Yang keempat, tinggal ditentukan hasilnya. Contoh ya, tentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri berikut. Jadi ada limit X mendekati tahingga ya. X mendekati tahingga X sin 2 per X. Oke, caranya langkah pertama tadi adalah lakukan pemisalan Y sama dengan 1 per X. Oke, lakukan pemisalan Y sama dengan 1 per X. Misal Y sama dengan 1 per X. Sekarang berarti kalau mencari X berapa? Tinggal dituker ya. Tuker aja. Jadi X-nya di sini, Y-nya di sini, jadi 1 per Y. Nah, oke ya. Sudah dilakukan pemisalan Y sama dengan 1 per X. Langkah yang pertama, berarti kalau mencari X adalah 1 per Y. Ini wajib nih, X sama dengan 1. Ini langkah pertama. Oke. Di sini, jika X mendekati tahingga, yang di sini soal nih, X mendekati tahingga, di sini Y sama dengan 1 per Y ya. Di sini 1 per X kan tak terhingga nih. 1 dibagi tak terhingga berapa sih? 0. Nah, ya. 1 dibagi tak terhingga 0. Kenapa? Kalau 5 dibagi 0 kan tak terhingga. Sekarang kita balik. 5 per tak terhingga berapa? Ya 0. Gitu, ya. Oke. Berarti 1 per X ya kita ganti tak terhingga, berarti 1 per tak terhingga 0. Maka Y-nya mendekati 0. Y-nya mendekati 0. Nah, jika X mendekati tak terhingga, maka Y-nya mendekati 0. Jadi kesimpulannya. Oke. Lalu, langkah kedua,
Tadi langkah pertama substitusikan udah, langkah pertama pemisalan, langkah kedua substitusikan Y sama dengan ke persamaan awal. Artinya persamaan awal tuh ke soal, ya, ke soal. Oke, ini ke soal, langkah kedua, lakukan substitusikan persamaan ini, awal ini, Y sama dengan ini ke persamaan awal. Awal ini soal ya. Oke, sekarang kita ganti substitusi ya. Limit X kan ini nih. Kita ganti jadi ini. Nah, Y sama lebih ke arah 0 ya. Oke, lalu ada X. X kan ini. Kita ganti jadi ini. 1/Y. Kita ganti 1/Y sin 2/X. Kita ganti lagi 1/Y. 1/Y. Nah, tutup gitu ya. Jadi seperti ini. Substitusikan ke persamaan awal. Sekarang selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Kita selesaikan nih ya. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0 1/Y sin 2 dibagi 1/Y berapa? 2 dibagi 1/Y. Berarti artinya kan 2 dibalik ini ya. Y/1. Jadi berapa? 2Y kan? Jadi 2 dibagi 1/Y itu jawabannya 2Y. Oke, berarti ini tuh jawabannya 2Y. Gitu ya. Sekarang ini kita jadiin 1 ya. Berarti limit Y mendekati 0 sin 2Y/Y. Sama dengan kita lihat limit Y mendekati 0 sin 2Y/Y. Limit X mendekati 0 tan AX/BX. X variabel, X variabel. Jadi jawabannya A/B. Berarti kalau ini limit Y mendekati 0 sin 2Y/Y. Jadi jawabannya adalah variabel Y ya, variabel Y terhadap variabel Y. Berarti jawabannya berapa? Ya 2/1. Jadi 2/1 berapa? 2D jawabannya begitu. Soal berikutnya, limit X mendekati tak hingga tan 5/X kosekan 2/X. Oke, langkah pertama kamu permisalkan dulu. Y sama dengan 1/X, maka X-nya adalah 1/Y. Jika X-nya tak hingga di ini, Y sama dengan 1/X, maka 1/X-nya diganti 0 adalah 0. Maka Y-nya mendekati 0. Ya, Y-nya mendekati 0. Nah, ini soalnya kita tulis lagi di sini lim. Nah, ini X mendekati tak hingga kita ganti menjadi Y mendekati 0. Y mendekati 0 tan 5/X. X-nya kamu ganti jadi ini 1/Y kosekan 2/X. X-nya diganti 1/Y. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0 tan 5 dibagi 1/Y. Ya sama ya, 5 dibagi 1/Y. Ya jawabannya ya 5Y. Kayak tadi ini dibalik. Jadi 5 dikali Y/1 gitu ya. Jadi 5Y. Jadi ini kosekan 2 dibagi 1/Y adalah 2Y. Lalu setelah ini, langkah berikutnya, langkah ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri dengan rumus dasar yang tadi. Ya, oke, kita kerjakan. Limit Y mendekati 0. Lihat, kosekan. Kosekan itu kebalikan dari siapa sih? Dari sin. Berarti 1/sin, ya. Jadi kosekan X atau kosekan alfa 1/sin alfa. Ya, jadi ini tetap tan 5Y
Kosekan 2Y berarti 1 per sin 2Y. Sekarang ini kita jadiin 1. Kita jadiin 1 nulisnya. Berarti limit Y mendekati 0 tan 5Y per sin 2Y sama dengan tan sin. Nah, ini jawabannya 5/2. Selesai. Soal nomor 3, limit X mendekati tak terhingga dari 5 tan ini ya. Oke. Sama langkah pertama, kamu lakukan permisalan. Misal Y adalah 1/X. Berarti X-nya adalah 1/Y dong. Oke. Jika X ini mendekati tak terhingga, di sini Y sama dengan 1/X sama dengan 1/X yang kamu ganti tak terhingga, maka 1 dibagi tak terhingga adalah 0, maka Y-nya jadi mendekati 0. Oke, tulis lagi ke persamaan awal. Nah, ini dia persamaan awalnya, persamaan soal semula. Kita substitusikan, berarti limit X mendekati tak terhingga kita ganti jadi Y ke 0 mendekati 0. Ini 5 tan 3/X. Setiap ada X diganti 1/Y. 1/Y per X. X diganti 1/Y. 1/Y 1 min cos 6/X nya diganti 1/Y. Oke, ini dia. Sekarang kita selesaikan pembagiannya ini ya. Pembagian ini kita selesaiin. Jadi limit Y mendekati 0, 5 tan 3 dibagi 1/Y ya 3Y. Ini tetap 1/Y. Ini 1 min cos, ini 6Y. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu ini punya rumus nih. Ingat ya rumus trigonometri yang ini. 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat AX/2. Ternyata kepake di sini 1 min cos 6X. Yang tadi rumusnya ini ya, 1 ini cos AX. Sekarang kita hitung 1 min cos 6Y. Berarti A-nya itu diganti 6 ya. Berarti rumusnya 2 sin kuadrat 6X 6Y per 2 ya, 6Y. Berarti kita hitung jadi 2 sin kuadrat 6 bagi 2 adalah 3Y ya. Jadi 1 min cos 6Y jadi kayak gini. Oke, buat apa? Buat pindahin di sini. Nah, lalu ini kita hitung 5 dibagi 1/Y itu berapa? Ini kita hitung dulu. Ini kita hitung, terus ini kita ganti. Nah, ini kita ganti ya. Jadi limit Y mendekati 0, Y mendekati 0, 5 dibagi 1/Y adalah 5Y. Ini tan 3Y per, yang ini kita ganti jadi 2 sin kuadrat 3Y. Taruh di sini. 2 sin kuadrat 3Y. Oke, sampai sini sudah terlihat jelas rumus dasar fungsi trigonometri. Nah, ini tan 3Y, ini sin kuadrat 3Y. Ini ada 5Y. Berarti kita uraikan gini. Tan 3Y, di sini ada 2, di sini ada sin 3Y, di sini ada sin 3Y. Nah, gitu ya. Jadi gini, limit Y mendekati 0, ini 5/2, ini Y per sin 3Y
ini tan 3Y per sin 3Y. Nah, ya. Jadi 5Y tangen 3Y diulang 5Y tangen 3Y. 2 sin kuadrat 3Y jadi 2 sin 3Y sin 3Y karena ada 2. Oke, sekarang kita itu 5/2 tetap 5/2. Y per sin 3Y, variabel Y terhadap Y sudah, berarti ini 1/3. Dikali tan 3Y sin 3Y 3/3. Ya, 3/3 habis, 5 kali 1 5 per 2 dikali 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 5/6. Dari soal ini jawabannya adalah 5/6. Untuk soal berikutnya, limit X mendekati tak terhingga dari ini. Oke, langkah pertama, kamu misalkan Y sama dengan 1/X, jadi X-nya adalah 1/Y. Ya, tinggal dibalik aja. Jika X mendekati tak terhingga ini, di ini Y sama dengan 1/X, di mana 1/X-nya kamu ganti tak terhingga, jadi 1 dibagi tak terhingga adalah 0, maka Y-nya mendekati 0. Y-nya mendekati 0. Oke, kita masukin ke persamaan awal. Nah, ini dia persamaan awalnya. Soalnya kita tulis lagi. Sekarang dari hasil ini kita substitusikan ke soal ini. Jadi limit X mendekati tak terhingga, kamu ganti jadi Y-nya mendekati 0. Oke, sekarang X-nya tetap ya kita ganti ini. Ya, jadi ini cos kuadrat 6 per X-nya diganti 1/Y min 1 per, lalu ininya adalah sin 3 per X-nya diganti 1/Y tan 2 per X-nya diganti 1/Y. Oke ya, sekarang kita kerjakan yang pecahan, bikin pusing ya. Kita sederhanakan biar nggak pusing. Jadi cos kuadrat 6 dibagi 1/Y ya 6Y. Kurangin 1 per sin 3 dibagi 1/Y ya 3Y. Tan 2 dibagi 1/Y ya 2Y. Oke deh. Kita tulis limit Y mendekati 0. Nah, sekarang kita kerjakan ini ya. Ingat rumus identitas trigonometri. Ingat rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat 6X ditambah cos kuadrat 6X sama dengan 1. Berarti kalau mencari sin kuadrat 6X adalah 1 dikurangin cos kuadrat 6X. Ya, 1 dikurangin cos kuadrat 6X. Ini untuk apa? Untuk ini ya. Sekarang kita ngomongin Y. Berarti salah ibu ngomong. Sin kuadrat 6Y sama dengan 1 min cos kuadrat 6Y. Ya, karena ngomongin Y berarti kita ganti Y. Ini kan 1 min cos kuadrat 6Y. Sedangkan ini cos kuadrat 6Y dikurangin 1. Kebalik kan? Nah, yang ini kita ubah bentuk seperti ini. Caranya gimana? Minnya kita keluarin. Nah, minnya kita keluarin. Jadi min 1 plus sama min jadi min cos kuadrat 6Y. Nah, per tulis lagi bawahnya sin 3Y tan 2Y. Nah, jadi beda kan? Jadi cos kuadrat 6Y min 1 jadi 1 min cos kuadrat 6Y. Karena minnya dikeluarin. Minnya kita keluarin. Ini 1 jadi di depan, ini positif, positif sama negatif jadi negatif di sini. Cos kuadrat 6Y. Oke, sekarang kita substitusikan. Yang ini nih kita kita substitusikan. Jadi limit Y mendekati 0. Ini masih ada min. Nah, ini 1 min cos kuadrat 6Y, 1 min cos kuadrat 6Y itu diubah jadi sin kuadrat 6Y ya. Jadi diubah jadi ini sin kuadrat 6Y. Tulis sin kuadrat 6Y.
per, yang ini sin 3Y tan 2Y. Nah, di sini sudah terlihat jelas rumus dasar limit fungsi trigonometri. Berarti sama dengan limit Y mendekati 0. Ini adalah kuadrat, ini masih min. Sin 6Y, ini sin 6Y per, ini sin 3Y, ini tan 2Y. Ya, ini ya. Sinnya ada 2, sin. Oke, sekarang kita hitung. Ini masih min, ini adalah 6/3, ini adalah 6/2. Ya, ini 6/3, ini 6/2. Kita hitung. Min 6 bagi 3 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi jawabannya min 2 kali 3, 6. Nah, jawabannya jadi min 6 dari soal ini. Soal terakhir nomor 5, limit dari inilah ya. Oke, kita kerjakan langkah pertama. Sama kita misalin Y sama dengan 1/X. Jadi X-nya adalah 1/Y, dibalik sama kamu. Jika X-nya mendekati tak terhingga, di Y sama dengan 1/X, di sini, oke, di sini sama dengan 1/X-nya diganti tak terhingga, 1 dibagi tak terhingga adalah 0, maka Y-nya mendekati 0. Y-nya mendekati 0. Oke, sekarang soalnya kita tulis lagi di sini. Nah, sekarang soalnya kita tulis lagi. Sekarang dari sini kita masukin ke persamaan awal atau ke soalnya. Jadi limit X mendekati tak terhingga itu adalah Y mendekati 0. X-nya kita ganti menjadi ini 1/Y. Lalu di sini cos 3 bagi X. X-nya kita ganti jadi 1/Y. Dikurangin cos 1/, X-nya tetap juga kita ganti 1/Y. Tutup. Sekarang yang di bawahnya sin 2/, X-nya kita ganti 1/Y. Nah, jadi apa ya, kayak ribet gitu. Kayak sekarang kita sederhanakan yang pecahan-pecahan ini ya. Jadi limit Y mendekati 0, 1/Y kita tulis. Oke. Cos yang ini ya. Cos 3 dibagi 1/Y adalah 3Y, min cos ini adalah 1 dibagi 1/Y adalah Y, per sin 2 dibagi 1/Y adalah 2Y. Oke. Nah, ini punya rumus ya, rumus trigonometri yang pertama, cos X dikurangi cos Y, ini rumusnya. Dan sekarang rumus itu gunanya untuk mencari ini, cos 3Y min cos Y. Oke, ini rumusnya ya, min 2. Nah, berarti X, Y. X-nya ini 3Y, ini Y ya. Ini kita tulis jadi min 2 sin X tambah Y. Berarti 3Y ditambah Y 4Y. 4Y dibagi 2 ya 2Y. Sin, sekarang X dikurangin Y bagi 2. Berarti 3Y dikurangin Y adalah 2Y. 2Y dibagi 2 adalah Y. Nah, jadi cos ini itu jadi ini ya. Gunanya ini nanti akan berubah seperti ini ya. Karena ini sama. Tuh, sama. Oke. Sekarang kita tulis. Jadi limit Y mendekati 0. Ini 1/Y, sama bentuknya di sini di bawah penyebut ya, sin 2Y. Nah, ini yang di dalam kurung ini cos 3Y min cos Y. Cos 3Y ini berubah jadi ini. Jadi min 2, nilainya sama. Min 2 sin 2Y sin 2Y sin Y. Nah, ini ya, nih tulis lagi. Oke, sekarang udah kelihatan rumus dasar limit fungsi trigonometrinya. Jadi limit X mendekati 0,
X mendekati 0. Sorry. Y mendekati 0. Nah, di sini ada ini ya. Jadi min 2-nya kita sendiri. Nah, di sini ada sin 2Y, ini ada sin Y per ini Y-nya geser ke sini, ini geser ke sini juga boleh, sin 2Y. Ya, terserahlah. Y-nya di sini geser ke kanan. Oke, sekarang kita hitung ya. Jadi ini min 2 sendiri, sin 2Y per Y ini 2/1, ini sin Y per sin ini 1/2 ya. Jadi tinggal coret aja satu, set. Jadi jawabannya tinggal min 2 ya. Jadi ini jawaban dari soal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.